Halo semua, selamat datang lagi di News Still Lazy Gadgets minggu ke-3 bulan ke-7 untuk 2021 dan lu sengaja banget ya ngetik ya. Jangan lupa untuk follow The Lazy Gadgets dan Jody Leonardo O-nya 2. Oke, kita akan langsung mulai dari berita pertama. Minggu ini cukup dikit. Yang pertama adalah Twitter setelah gagal dengan Fleets. Masih nggak tahu apa itu Fleets. Story-nya Twitter. Nah, dia sekarang mengeluarkan namanya upvote dan downvote. Jadi ini kayak Reddit beneran. Jadi kayak misalnya upvote sesuatu yang nantinya bisa menjadi sebuah likes dan juga thumbs up. Dan downvote itu kalau kalian tidak cocok dengan statement sesuatu, di mana downvote ini nggak akan terlihat di publik. Jadi anonimus kalian tuh aman-aman banget. Nah, moving on kita ngomongin Realme, akhirnya memperlihatkan Mac Dart-nya. Ada dua versi, yang pertama terlihat seperti MagSafe-nya iPhone, dan satu lagi itu lebih gede, dengan tentu aja yang lebih gede itu lebih cepat, karena yang lebih kecil tuh 15 watt, yang gede harusnya di 25 ya. So, gue nggak tulis deh, tapi kayak 25 deh. Nah, di mana untuk si Mac Dart ini sebagai penanda. Kalau nanti smartphone Android, terutama yang di bawah BBK seperti Oppo, Vivo, itu pasti akan mengeluarkan hal yang sama dalam waktu dekat. Nah, kalau saya pastikan sih harusnya Oppo apa ya? Oppo nama chargernya apa ya? Vogue ya? Nah, berarti MacBook. Nah. Kalau Vivo tuh flash charge ya? Flash charge, iya berarti Mac Flash. Nah, gitu. Moving on kita ngomongin Samsung, di tanggal 11 Agustus sudah dikonfirmasi untuk Z Flip 3 dan Z Fold 3. Jadi kalian bisa nonton, mau beli silahkan, karena cukup menarik, karena untuk khusus foldable seri 3 ini, Samsung mempersiapkan sebuah program yang namanya kalian bisa multi trade-in. Jadi kalian tuh, kalau dulu cuma kayak, gue pengen Note gue dari Note 9 jadi Note 10, S20 jadi S21, sekarang kalian bisa membawa S21 dan membawa Note 10 kalian dikombinasikan menjadi sebuah Fold 3. Karena Samsung tahu Fold 3 mahal, Flip 3 juga mahal. Jadi caranya adalah membuat opsi hal seperti itu. Jadi kalian tuh bisa gabungin antara handphone, tablet, sama watch. Cuman itu cuma bisa dua. Yang pertama tentu aja akan ada kemungkinan orang beli, karena kan kita tahu PO S21 bisa dapat jam tangan, ya kan? TV sih nggak bisa trade in. Terus tentu aja banyak orang akan lebih berpindah ke Fold. Jadi ini win-win solution untuk Samsung dan juga untuk konsumernya. Moving on kita ngomongin dari Galaxy Z Flip. Belum rilis yang Galaxy Z Flip 3, tapi Samsung tuh udah mempersiapkan sebuah paten baru, di mana paten ini memperlihatkan kalau Z Flip 3 ini bakal punya kamera yang bisa berotasi. Jadi cukup menarik karena Z Flip yang hints-nya itu mungkin masih ada kris di sana, kita nggak tahu untuk yang Z Flip 3. Tapi di tengah-tengah sana, dia sudah memasukkan kamera yang bisa naik dan turun. Jadi kalian tuh bisa ngambil foto belakang, bisa selfie. Jadi akan jauh lebih fleksibel. Walaupun gue nggak tahu kalau dia taruh di bagian sana kan mungkin agak berbahaya. Moving on kita ngomongin Samsung Galaxy S22. Akhirnya bergabung dengan geng China, di mana akhirnya dia sudah akan bergabung dengan 65 watt charging gang, ya kan? Karena selama ini kan Samsung tuh masih bertahan gitu kan dengan 20-nya, 25, 45, 10, 20. Akhirnya sekarang setelah verification tuh di Februari, ini S22 itu kabarnya akan langsung hadir dengan si 65 watt charging. Tapi selain itu kayak belum ada hal menarik, kayak kemarin cuman Ultra tetap ada S Pen Pro juga seperti di Z Fold 3, belum tahu apakah ada di S22 Ultra. Terus dari sisi kamera juga mentok-mentok sama Fujifilm. Jadi kayaknya S22 masih cukup nothing new ya. Paling-paling kalau emang di Z Fold 3 untuk under display kameranya berhasil, harusnya S22 Ultra juga kebagian. Oke, lanjut Galaxy S21 FE. Ini kabarnya nggak akan rilis barengan. Sebenarnya ini udah ketahuan sih dari jauh-jauh hari, karena dia udah ngerilis Z Fold, Z Flip, Watch, sama Buds. Jadi itu udah banyak banget. Kalau dia harus ngerilis S21 FE itu kayaknya bakal terlalu banyak fokus dari para media, para dunia untuk acara Unpack ini. Jadi harusnya nggak akan rilis S21 FE di sana, walaupun cukup tinggi hype-nya, karena ini bisa dibilang sebuah budget phone yang mendapatkan performa flagship. Jadi kemungkinan itu bakal ada di Oktober atau Oktober nanti-nantinya lagi melalui sebuah press release. Terus kita ngomongin LG. LG baru aja mengeluarkan sebuah Puricare baru. Kalau kalian tahu LG waktu awal pandemi itu memang cukup menarik karena dia ngebuat sebuah masker yang punya air filter dan setahu gue ada kipasnya di dalam. Jadi anginnya akan terus berputar, harusnya akan jauh lebih bersih. Nah, di mana sekarang dia menambahkan fitur yang namanya adalah mic dan speaker. Jadi sekarang suara kalian tuh bisa lebih terdengar dari speaker, suara kalian akan lebih terdengar ke orang-orang di depan kalian. Walaupun
Jauh lebih keren Project Hazel mirror Razer yang mulut kalian tuh transparan, anti fogging, suara kalian bisa berubah dan RGB. Tapi karena mungkin LG ya kan, maksud gue kan nggak mungkin dong seorang bapak-bapak datang ke toko, Mas saya mau masker RGB-nya Razer, karena kan sangat kecil kemungkinannya. Jadi LG menyasar ke pasar sana. Kalau Razer biarlah kita anak-anak muda yang melakukan hal itu. Oke, lanjut lagi. LG akhirnya menjual iPhone, iPad, sama Apple Watch di 400 toko best store dia. Jadi setelah berbagai perdebatan, setelah LG keluar dari dunia smartphone, setelah adanya bacot-bacotan mengenai trainingnya selesai, bacot-bacot kalau akan memakan ekosistem mereka sendiri segala macamnya, akhirnya LG memutuskan untuk tetap menjual iPhone di 400 toko best store mereka karena simple, cuan ya. Jadi gue nggak tahu apakah ini akan berlaku ke ujung-ujungnya suatu masalah untuk LG sendiri, karena mungkin aja bisa menjadi masalah karena baik-baik lagi regulasi masalah toko yang terlalu besar itu bisa ngejual LG dan iPhone itu bakal ngebunuh toko-toko di bawahnya. Tapi nanti kita lihat aja karena ini semua semata-mata demi cuan LG dan Apple. Oke, kita ngomongin iPhone. Sebenarnya ini cukup dikit karena emang gak ada hal baru, tapi yang paling menarik di minggu ini adalah iPhone yang dirilis di 2022 itu semua bakal 5G. Termasuk kabar-kabarnya itu adalah iPhone SE 3. Jadi kita cukup cepat untuk ketemu dengan SE yang baru karena kemarin baru SE, terus SE 2020, baru sekarang SE 3. 2021, 2020. Dan iPhone SE 3 ini punya dua rumor yang berbeda. Satu itu nyatain kalau dia bakal A14 Bionic, satu lagi nyatain kalau dia bakal A15 Bionic. Jadi belum jelas untuk si iPhone SE ini. Cuman mau A14, mau A15, selama dia $400, nggak ada yang masalah. Oke, lanjut. Kita ngomongin AirPods 3. Sebenarnya ini udah sebuah berita yang udah outdated banget. AirPods 3 ini gue lihat lama-lama udah kayak AirTags ya. Jadi kayak, oke, leaks-nya ada, tiba rilis. Nah, AirPods 3 itu kurang lebih kayak gitu. AirPods 3, rilis. Karena terlalu banyak leaks-nya, udah ketahuan bentuknya, udah ketahuan desainnya, udah ketahuan fiturnya, tapi nggak rilis. Jadi kabarnya emang September. Jadi ketika iPhone 13 atau 12s rilis, kalian lihat si AirPods 3 rilis. Oke, iPhone 12 ini juga rumor yang sebenarnya sangat sketchy, jadi sebenarnya nggak bisa dipastiin. Tapi iPhone 13 akhirnya mendapatkan upgrade di charger. Jadi kalau Android sudah sampai 200 watt, iPhone mentok di 18 dan 20 watt. Akhirnya iPhone tahun ini naik jadi 25 watt. Tambah 5 watt. Sebuah pembelaan dari Apple fanboy pasti bukan. Yang penting nambah. Jadi kita lihat aja nanti bakal ke arah mana. Dan terakhir Megalek, ini salah satu berita yang menarik juga. Jadi dia gabut lah ceritanya kan. Terus dia mau bikin konten. Dia kirim AirTags ke 3 tempat. Tim Cook di Apple Park, Elon Musk di SpaceX, dan juga Korea Utara. Nah, yang Tim Cook nyampe di Apple Park, tapi nggak dipegang sama Tim Cook. So, gue dibalikin sama dikasih surat kayak ngomongin masalah terima kasih, terus kata Project AirTags dan segala macamnya. Elon Musk 2,5 minggu di kantor, habis itu masuk ke tempat daur ulang. Nah, jadi tidak disentuh Elon Musk sekali. Korea Utara tidak sampai langsung belok ke Korea Selatan, tapi tidak bisa dideteksi karena dari Korea Selatan tuh dari negara yang nggak boleh ngasih, belum ada akses lah untuk location. Padahal nggak tahu, Samsung SmartTag kayak jalan di sana. Jadi cukup menarik. Ini nggak ada komen kan, jadi kita langsung tutup aja. Saya tidak tahu dia berapa menit, tapi ini cepat karena tidak banyak berita minggu ini. Yang pasti iPhone SE, Tim Cook dengerin saya. Buang itu iPhone 12 mini kau. Kalau nggak buang itu iPhone SE, iPhone 12 mini kau turunin ke $500. Meledak pasti. Oke? Stay safe you all. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram saya di The Lazy Gadgets. Gue di Jordan Orduonya 2. Jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Demis kau.